Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR pada pagi hari ini. Tema yang kita angkat di hari Senin 27 Februari 2023 kali ini adalah KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran ini bagi Anda yang berada di Jakarta bisa melalui 104,2 MS3 FM, dan juga bagi Anda yang di luar Jakarta bisa streaming melalui kbr.id, dan juga Anda bisa langsung menonton melalui channel YouTube Berita KBR. Anda juga bisa ikut berpartisipasi di 0800 2457 893 di telepon bebas pulsa KBR, dan juga bisa WhatsApp 0812 118 8181, dan juga bisa langsung memberikan komentar-komentar Anda di channel YouTube Berita KBR. Ya, saudara, ada banyak sekali pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang disoroti kelompok akademisi dan juga masyarakat sipil. Salah satunya pasal 412 yang mengatur soal kohabitasi atau hidup bersama. Dan pasal ini ternyata dianggap kontroversi ya, karena dinilai menyangkut ranah privasi. Lalu seperti apa dampak pasal ini pada masyarakat, kelompok rentan termasuk kelompok minoritas seksual juga? Dan pagi hari ini di ruang publik KBR sudah ada bersama kita melalui Zoom, yaitu Kak Genoveva Alicia, peneliti The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Selamat pagi Kak Geno. Selamat pagi, Kak. Iya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini ya Kak Geno ya. Ya, Baik, nah seperti judul kita di pagi hari ini yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Ada yang menganggap bahwa KUHP yang baru disahkan akhir tahun lalu itu membuat semua urusan jadi sulit, gitu ya Kak ya. Secara umum mhm. seperti apa sih Kak pandangan dari ICJR ini sendiri atas disahkannya KUHP baru ini? Bener nggak sih urusan-urusan tuh jadi lebih sulit? Silakan Kak. Ya, aha. Sebenarnya kalau kita mau bicara ya KUHP, apakah kemudian KUHP baru apakah membuat urusan jadi sulit? Itu jawabannya akan tergantung gitu. Karena Hmm, KUHP ini kan dia adalah dokumen yang besar ya. Beberapa pasal tadi sudah disebutkan salah satunya memang cukup berbahaya gitu. Tapi kita harus akui juga ada beberapa pasal yang memang situasinya lebih baik daripada apa yang kita punya sekarang gitu. mhm, Misalnya, saya kasih contoh satu hal ya, terkait dengan Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3, transmisi konten kesusilaan dan juga penghinaan begitu ya, mhm. itu dicabut oleh KUHP baru. eh, itu adalah salah satu hal baik ya di dalam KUHP. Ada beberapa yang kita petakan. Kami CJR selalu memetakan ini jadi tiga bagian, Mbak. Yang Mhm. pertama adalah hal yang baik, begitu ya, yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, lebih baik lah ya Ya. setidaknya dari KUHP yang kita punya sekarang. Belum ideal mungkin, tapi kita harapkan ke depan situasinya akan memperbaiki situasi yang ada sekarang, begitu. Yang kedua adalah pasal-pasal yang kemudian dia sebenarnya berbahaya tapi Mhm. sudah kami advokasikan begitu ya, kami ICJR bersama dengan rekan-rekan Aliansi Nasional Reformasi KUHP advokasikan bagaimana kemudian pasal-pasal itu meskipun berbahaya tetap ada kunciannya begitu, ada beberapa hal yang bisa kita amankan. Nah, yang ketiga adalah hal yang pasal-pasal yang memang sangat berbahaya. Nah, Oke. kalau kita bicara kohabitasi sebenarnya itu kita bisa masukkan ke golongan yang kedua. Dia berbahaya, tapi kita sudah sebisa mungkin berikan mitigasi. Yang artinya ini nanti pelaksanaannya akan sangat besar tergantung pada setelah 3 tahun masa transisi dan juga persiapannya. Karena kan KUHP baru ini baru akan berlaku 3 tahun dari 2 Januari 2023. Jadi Mhm. dia berlakunya 2 Januari 2026. Selama 3 tahun kita punya waktu untuk mempersiapkan bagaimana kemudian nanti di 2026 KUHP ini bisa dilaksanakan dengan sesuai apa yang dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang gitu. Karena KUHP ini kan mungkin rekan-rekan mendengar juga mengetahui prosesnya lama, Mhm. dibahas prosesnya sangat lama begitu sangat panjang
Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang memang em, kita harus perhatikan baik-baik supaya aparat penegak hukum nanti di lapangan bisa menerapkannya dengan sesuai dengan diskusi-diskusi itu. Karena banyak diskusi-diskusi yang memang misalnya tidak terdokumentasi atau hanya terdokumentasi secara parsial gitu. Nah, itu kemudian yang perlu kita siapkan dan bagaimana kemudian aparat penegak hukum memahami pasal-pasal seperti pasal kohabitasi ini penerapannya seperti apa gitu. Baik, lalu kalau bicara soal pasal kontroversial gitu ya, Kak Geno, salah satu yang disorot Mm. ini adalah pasal 412 yang mengatur soal kohabitasi ataupun hidup bersama. Nah, pasal 412 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1 tahun 2023 ini juga menentukan kalau setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau juga pidana Mhm, denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah apabila ada mhm, pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ini mhm. sebenarnya apa sih Kak Geno yang perlu masyarakat tahu terkait pasal kohabitasi ini? Ya, pasal kohabitasi ini Mm-mm. salah satu pasal yang memang dari tahun 2015 ya, dia sudah menimbulkan banyak kontroversi dan di 2019 ini adalah salah satu pasal yang memang cukup berbahaya ketika kita ada demonstrasi di 2019. Ini salah satu pasal yang jadi concern gitu oleh masyarakat ya. Mhm. 412 di Undang-Undang 1 2023 ada sedikit perbedaan gitu ya dari draft yang ada di 2019 yang menurut saya ini harus jadi perhatian karena nanti akan apa supaya masyarakat pun kalau misal memang suatu hari gitu ya dikenai pasal ini Mhm. bisa betul-betul memperhatikan bagaimana aparat hukum menerapkannya. Yang pertama adalah bahwa pasal tersebut adalah pasal aduan, Oke. di mana aduannya dia absolut. Jadi hanya yang disebutkan di dalam ketentuan pasal tersebut. Yang dia bisa dilaporkan, diadukan begitu ya, oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Mm-mm. Artinya kalau misal yang melakukan kohabitasi itu adalah salah satunya adalah orang yang terikat perkawinan, maka yang bisa melaporkan hanya suami atau istrinya. Dan yang kedua adalah orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi kalau salah satunya adalah orang yang tidak terikat perkawinan, hanya Mm. orang tua atau anak Mm. yang usianya sudah 16 tahun yang bisa melaporkan. Jadi itu terbatas itu saja yang bisa melaporkan, nggak bisa kemudian yang melaporkan adalah ketua RT, kepala Mm. desa, atau bahkan misalnya dasarnya adalah penggerebekan yang Mm-mm. berdasarkan apa namanya laporan masyarakat itu tidak bisa. Jadi Mm. hanya terbatas suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Dan juga ini pasal ini eh, pengaduannya bisa ditarik selama pemeriksaan di sidang belum dimulai. Jadi dia prosesnya cukup sangat panjang gitu ya. Dalam suatu titik dia bisa ditarik sebelum sidang pengadilannya itu dimulai. Dan satu hal yang juga menurutku penting untuk diketahui oleh publik ya, ini kan pasal ini adalah pasal setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai Mm. suami istri di luar perkawinan. Mm. Yang harus diketahui adalah ketika orang melaporkan pasal ini, keduanya akan diproses bersama-sama. Jadi ini Mm. nggak bisa milih-milih. Ini sama sebenarnya dengan pasal zina yang kita punya sekarang ya, Oke. bahwa kalau memang ada orang yang dilaporkan zina, suami istri, misalnya salah satunya berkeluarga, bersuami atau beristri begitu ya, Mm. itu tidak bisa dipilih mana yang kemudian mau diproses, mana yang tidak diproses. Jadi setiap orang yang melakukan hidup bersama ini adalah keduanya akan diproses secara bersama-sama. Itu yang perlu diperhatikan. Dan yang menurutku juga salah satu hal yang penting, dia ada di bagian penjelasan dari KUHP baru, bahwa pasal 412 ini ketika berlaku, dia akan mengesampingkan seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa. Artinya, kalau nanti ada perda terkait dengan hidup bersama Mm. sebagai suami istri, itu sudah tidak lagi bisa berlaku karena adanya pasal 412 ini. Jadi
karena ini kan ketakutan-ketakutan yang selama ini ada ya. Betul. Banyak sekali penggerebekan begitu ya. Itu yang didasarkan oleh perda. Karena hidup bersama sebagai suami istri dan segala macamnya. Nah, ini nanti ke depan tidak akan berlaku lagi. Karena satu-satunya ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang berlaku itu hanyalah ketentuan dalam KUHP. Artinya hanya polisi yang bisa, bukan Satpol PP, dan prosesnya akan proses ya polisi, jaksa, dan kemudian ke pengadilan begitu. Jadi Satpol PP sudah tidak bisa kemudian melakukan penindakan terkait dengan pasal kohabitasi ini. Itu yang kemudian aku merasa penting untuk publik ketahui ya. Begitu Mbak. Baik. Jadi kalau single sama single gitu Kak Geno, tidak kena pasal, tidak berlaku gitu ya pasal kohabitasi ini, atau seperti apa nih Kak? Dia tetap berlaku, tapi jika yang mengadukan adalah orang tua atau anaknya, misalnya singlenya perceraian gitu ya, karena perceraian dan dia sudah punya anak dengan usia lebih dari 16 tahun gitu, anaknya umur 18 tahun, dia bisa melaporkan ibunya, dia bisa melaporkan bapaknya, atau orang tua tidak terbatas usianya berapa, bisa saja juga melaporkan anaknya yang sudah dewasa, misalnya orang tua anaknya 40 tahun gitu ya, belum menikah, orang tuanya mau melaporkan juga bisa. Ini yang kemudian nanti mungkin ini jadi bagian dari kontroversinya gitu ya. Ini jadi bagian dari kontroversinya yang nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik. Lalu apa sih Kak Geno hal-hal yang tadi Kak Geno sebutkan gitu ya sebagai pasal berbahaya tapi ada kunciannya gitu kan, tadi Kak Geno sempat bilang gitu. Apakah sifat ini juga nanti berlaku bagi pasal-pasal lain atau seperti apa nih Kak? Iya, kuncian ini selain 412 ya, tadi 412 ini kenapa kita bilang ada kunciannya begitu ya, karena kalau kita lihat perjalanannya di 2019 itu pasal ini yang boleh melaporkan salah satunya adalah kepala desa. Yang artinya kalau warga sekitar gitu ya merasa ada orang yang hidup bersama di lingkungannya, kepala desa kemudian bisa melaporkan. Yang itu akan sangat berbahaya karena kita kalau misal kepala desa sebenarnya kalau kita hidup misalnya di apartemen gitu, kemudian kepala desanya siapa? Kan itu jadi pertanyaan. Akan jadi perburuan gitu ya. Dasarnya suka tidak suka akhirnya ukuran moral. Meskipun pasal ini sebenarnya juga ukuran moral ya, karena hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan itu apa definisinya? Kita sampai sekarang juga nggak tahu gitu ya. Tapi itu bisa lebih berbahaya. Nah, di 412 ini kunciannya adalah sebenarnya di aduan, delik aduan ini. Dan yang sangat terbatas tadi, suami atau istri, orang tua atau anak. Itu salah satu kunciannya. Dan misalnya beberapa pasal lagi yang kita kunci gitu ya, itu terkait dengan demokrasi ya, kebanyakan ya. Dan kita nggak banyak bicara tentang ini. Ataupun tentang, misalnya kalau bisa tentang privasi gitu, kita bisa ngomong tentang pasal perzinaan gitu. Perzinaan pasal 411 yang baru gitu ya. Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya itu didefinisikan siapa saja di dalam penjelasannya di pasal 411. Jadi tidak bisa kemudian digunakan untuk menjerat teman-teman dengan minoritas seksual gitu ya. Itu ya kita perlu hati-hati bacanya gitu di 411 ini gitu. Baik Kak Geno, terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita juga akan bersama dengan narasumber berikutnya yaitu Echa Waode dari Sekjen Arus Pelangi. Nanti akan bergabung juga di Ruang Publik KBR. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, mungkin juga memberikan komentar pendapat Anda mengenai topik kita pagi hari ini, yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893, pesan singkat WhatsApp 0812 118 8181, dan juga bisa langsung berkomentar di channel YouTube Berita KBR.